Yang nggak tahu ini jalan rezeki saya, nggak tahu ya. Assalamualaikum. Nama saya Salim Nur Salim nama saya. Itu saya terkenal viral itu nama saya itu di sosial media itu Salim Ganteng Sa Indonesia. Itu awalnya dulu saya itu dodol ning jarum, dodol ning ketoprakan gitu, mubeng-mubeng. Saya pindah-pindah tempat jualan, dodol sandal BS itu saya lim-limi, terus saya iderkan di pabrik jarum, pabrik kelinci, pabrik sekitar Kudus dan Pati. Nah, awal corona itu kan aku dodol kan nggak boleh dodol di pabrik kan, nggak boleh jualan. Aku nggak boleh jualan, jadi aku nggak bisa kerja, bingung kerjanya, saya bingung, jualannya bingung, nggak bisa jualan. Mau ke pabrik sana diusir sama satpam, mau ke sana diusir sama satpam. Jadi aku terus aku nyoba jualan online lewat Facebook. Saya mencoba supaya bisa dapat makan buat makan itu kan. Nah, itu saya nyoba jualan di Facebook, jualan lab Facebook. Itu pun aku awal jualan itu dagangan sedikit, paling sisa-sisa jualan obralan dari keliling pabrik itu. Nah, bareng gak iso dijual teng pabrik kan, langsung saya lepin. Nah, itu saya lep pas ada yang beli itu. Kalau ada yang beli orang jauh itu saya nggak paham cara ngirim paket ya, nggak tahu saya, soalnya kan saya sekolahnya SD dulu, nggak ada sekolah lagi, jadi aku bingung. Kalau ada pas aku lab ada yang minat barang saya mau beli gitu kan, harus orang cedak rumah saya, kota sekitar tak antar. Kalau beli tak suruh WA nanti, terus tak antar di rumahnya, nanti ketemuan seperti itu. Nah, kalau suruh market ke sana, ini tak kasih alamatnya, nanti tak transfer, aku nggak mau, bingung, nggak tahu caranya. Masih bingung dalam pengiriman ya, Pak? Iya, masih bingung dalam pengiriman. Soalnya emang bener-bener otodidak, bener-bener nggak tahu caranya. Nol banget ya berarti dulu, Mas? Iya, emang itu istilahnya terpaksa. Saya jualan lab di Facebook itu saya terpaksa, nggak ada pilihan lain. Berarti sempat menemui jalan buntu, Mas, waktu mau pengiriman itu ya, terus larinya ke live Facebook itu. Awal corona itu emang bener-bener buntu saya, emang buntu, nggak ada pemasukan sama sekali. Aku coba jualan lab pun nggak ada yang tahu caranya, ini yang ngasih tahu nggak ada. Jadi aku emang bener-bener otodidak. Nah, kebetulan pas aku jualan lab itu ada yang beli orang Jepara gitu, terus saya antar ke Jepara, bawa sepeda motor, beli satu, jualan kan ngecer saya ya, kita antar ke Jepara, terus jualan lagi lab lagi, ada yang orang Pati beli COD-nan, ketemu di Pati, dari Jaksa sering saya tak antar ke sana. Yang penting laku dulu, aku gitu. Yang penting jualannya laris dulu, laku, dikenal orang dulu. Nah gitu. Nah, terus ada yang mau beli orang Semarang, aku nggak bisa nganter, aku nggak bisa market, tak tolak karena aku nggak bisa ngirim ya. Belum tahu caranya pengirimannya. Belum tahu. Terus ada orang Kediri juga ngebel, Mas ini aku minta satu pasang ini, pas waktu itu jualan sandal ya. Jadi nggak bisa melayani. Orang Purwodadi nggak bisa melayani. Jadi sekitar aja yang bisa tak jangkau sepeda motor, tak antar ke rumah. Nah, pas di pertengahan corona itu aku nyoba lab itu, kebetulan ada yang minat, bos lumayan gede, bos gede lah istilahnya. Nah, itu mulai awal saya bangkit itu di sini.
Itu saya jualan lab, terus ada orang Sulawesi minat barang saya. Nah barang saya itu diborong semua, itu totalnya sekitar berapa puluh juta gitu, sekitar 12 juta apa berapa gitu. Itu dalam satu pengiriman itu mas? Iya, satu pengiriman itu mau diambil semua, tapi saya tolak. Sempat ada ketakutan? Iya, saya takut, soalnya kan pembayaran mau ditransfer, aku dimintai rekening, aku nggak punya. Terus suruh market ke sini aku nggak paham sama sekali. Belum pahamnya waktu belum paham, tapi aku tolak, hari itu aku tolak. Tapi nggak tahu kenapa besok orangnya ngebel lagi, minta lagi. Orangnya nggak, aku malah dikasih tahu caranya, diwarai, saya diwarai caranya, ini caranya ngirim begini. Itu awalnya itu saya emang bener-bener saya tolak, saya nggak mau melayani, soalnya saya nggak paham. Tapi orangnya kayaknya ya nggak tahu ini jalan rezeki saya, nggak tahu ya. Padahal orang yang nggak kenal ya, saya dikasih tahu caranya itu, disuruh marketin ke sini, nanti kasih alamat ini gitu. Nah itu kan barang saya disuruh nota semua, ngitung semua mau dibayar gitu. Saya sempat nggak percaya, setelah saya total habis sekian puluh juta itu kan, saya sempat nggak percaya, masa ini ditransfer beneran kan aku gitu. Ya, waktu itu aku pinjem ATM-nya temen. Nah, aku belum punya ATM, aku pinjem ATM-nya temen. Kalau boleh tahu itu pas Corona itu berarti 2020 ya mas? Ya 2019 pertengahan, mau akhir 20 akhir. Terus waktu pengiriman ataupun ada pengadaan barang itu sempat tertunda apa enggak sih mas? Kalau dalam kita mau beli lagi, restock lagi? Ya itu waktu kenal orang Sulawesi itu. Nah setelah orang kenal Sulawesi itu kan, saya kirim barang. Nah itu awal saya punya modal. Terus orang Sulawesi malah membimbing aku suruh ngirim barang ini, minta barang ini, minta pakaian. Nah lewat pakaian itu aku suruh belajar, mas, kamu cari pakaian yang saya minta itu mesti payu, nanti kamu jual sendiri, nanti aku ambil sebagian, sisanya kamu jual sendiri. Terus aku bilang aku nggak punya modal bos, aku gitu. Nah itu orang nggak kenal nggak apa, dipinjemin modal waktu itu berapa, 5 juta apa berapa aku lupa, nggak kenal sama sekali. Padahal nggak ada keterkaitan darah ya mas? Nggak ada, aku nggak kenal sama sekali. Itu aku dipinjemin modal, terus suruh belanja ini, suruh jual. Nanti kalau dia butuh belanja, aku disuruh belanjain barang ini. Terus disuruh kirim Sulawesi? Suruh kirim Sulawesi. Nah itu dia membimbing aku secara tidak langsung, suruh jualan seperti ini. Nah itu saya kembangkan sampai akhirnya bisa di titik ini ya mas? Ya sampai sekarang alhamdulillah, pengiriman saya udah ke semua pulau yang ada di Indonesia. Saya punya pelanggan semua, dari Aceh, Maluku, Papua, Sumatera, Sulawesi udah punya pelanggan. Itu udah berjalan hampir 3 tahun ini saya. Awal dari bener-bener min, nggak cuma nol, bener-bener min. Dulu rumah saya jelek, rumah kuno ya, rumah kuno jelek. Ya sekarang alhamdulillah udah bisa bangun gubuk. Sekarang udah bisa berjalan baiklah. Yang penting intinya kita kerja itu kan kepercayaan modal utama itu. Soalnya aku nggak punya modal sama sekali, kecuali aku dipercaya sama teman-teman yang udah belanja ke saya itu. Soalnya saya sistemnya kan kalau belanja saya bikin nota dulu, habis berapa uang ditransfer ke saya, baru saya belanjain. Dulu sistemnya seperti itu. Soalnya saya enggak stok barang. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa stok barang lumayan banyak.
ya setiap pelanggan kan beda-beda. Kadang kita minta barangnya seperti ini, ternyata yang datang nggak sesuai yang dimaksud. Soalnya kita jualnya kan online, jadi nggak sepenuhnya paham detail barang kita. Jadi permasalahannya sih singkat, kadang salah di ukuran, apa permintaannya warna ini, yang datang ini seperti itu. Tapi itu bisa ditanggulangi kok, gampang. Kadang aku paling kasih potongan harga supaya barang nggak diretur atau dia nggak kecewa dengan pelayanan kita. Permintaannya seperti apa kita layani seperti itu, maunya seperti apa seperti itu kita turutin. Nah seperti itu. Dulu waktu dari nol banget itu masnya itu gini ya, soalnya saya mau bertanya, waktu nol banget itu bagaimana sih mas untuk menyemangati diri mas sendiri? Iya, waktu kita nol itu kan emang bener-bener kita nggak punya modal ya. Jadi jangankan kepercayaan pinjam tangga apa pinjam temen, tetap nggak dipercaya, apalagi modal pakaian seperti ini kan gede. Jadi kita emang berjuangnya itu awalnya itu saya cuma dropship, jadi cuma jual gambar. Aku kebetulan kenal sama orang yang ada bahannya, yang punya barang ya kan, aku foto barangnya, saya jual fotonya. Nah seperti itu, nanti kalau ada pembeli yang minta ya kan, nanti aku total notanya saya kirim, ditransfer, baru saya belanjain. Nah seperti itu, jadi kita simpel aja. Kalau yakin percaya belanja sama saya ya seperti itu sistemnya, seperti itu waktu awal-awal. Untuk keluh kesah pada saat permintaan barang itu ada nggak sih mas? Untuk restock barang yang harus banyak dari sekian banyak permintaan, Kalau konveksinya sendiri itu. iya, kalau permintaan saat ini itu kan menjelang puasa ya, jadi setiap model dari anak, dewasa, pakaian cewek dan cowok itu kan membutuhkan semua. Jadi banyak yang kurang lah dari kita. Tapi gimana cara kita menanggulanginya aja supaya pelanggan nggak lari. Jadi kita kasih istilahnya berbagai motif, tapi nggak harus lengkap, tapi udah banyak motif. Jadi belanjanya udah lumayan ke kita, itu udah cukup lah, nggak lari gitu dia untuk pelanggan. Kalau untuk motivasi Anda sampai di titik yang menurut Anda ini sudah menikmati, itu dulunya sangat-sangat susah nggak sih mas dalam waktu perjuangan itu? Apakah ada kesedihan, ada caci makian yang membekas di hati mas? Loh, kalau itu udah sangat sering. Saya orang nggak percayalah intinya kalau kayak saya kerja di sini seperti ini tuh nggak percaya, intinya nggak masuk akal. Mau cari pinjaman ini waktu awal-awal ada orang belanja kan, kita belanjain dulu, kadang kan pembeli nggak mau transfer kalau belum ada barangnya. Nah itu kebingungan kita itu. Dia belanja 5 juta contohnya ya, tapi belum ada barangnya, kita nggak bisa ngasih barang lagi, nggak bisa nunjukin barangnya. Itu kan otomatis pembeli nggak berani transfer. Nah itu kita belanjainya bingung, nyari buat nutup barang dulu itu bingung. Nah itu awal-awal kesusahan saya seperti itu. Waktu ambil barang, mau ngirim itu permintaan. Jujur aja, secara jujur terbuka. Soalnya kita kan transaksi lewat online, lewat media online. Jadi enggak tahu fisik barang, enggak tahu bentuk barangnya. Kita cuma jualan gambar. Jadi kita jualan terbuka aja. Kalau emang barangnya A bilang A, barangnya B bilang B, seperti itu. Jadi pelanggan emang benar-benar percaya sama kita. Ya ada istilahnya kebohongan di antara penjualan ini. Iya.
Kita kan pengennya manjang, nanti berikutnya kan kita supaya belanja ke kita lagi, membutuhkan kita lagi kan seperti itu. Apalagi sekarang kan dunia udah sistem online semua, belanja-belanja apa sudah sistem online semua ya kan. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita supaya penjualan kita bisa maksimal lebih meningkat lagi ya, kita harus bisa maksimalkan pelayanan seperti itu. Kalau ada barang seperti ini kita ngomong seperti ini, kalau kurangnya seperti ini kita ngomongnya seperti ini. Nah seperti itu, jadi pembelinya itu benar-benar puas dengan pelayanan kita. Kalau ada pesan-pesan nggak sih Mas untuk teman-teman penjual di luaran sana Iya agar tetap menjaga konsisten penjualan konveksi? ya, untuk semua teman-teman penjual online, teruntuk semua yang berbasis online ya, bukan hanya untuk konveksi pakaian, semuanya saja, apapun yang berbasis online, utamakan kejujuran, keadaan barang, dan apa itu, kalau reject ya bilang reject, kalau barang bagus ya bilang bagus, seperti itu. Kita utamakan sesuai dengan kondisi. Nah gitu, lebih mantapnya lagi buat anak-anak muda sekarang, perbanyak bergaul di online. Soalnya pasar online sangat benar-benar sangat menggiurkan saat ini, benar-benar sangat menggiurkan. Ada nggak sih Mas ketakutan Mas untuk penjualan? Kan Mas itu jualnya barang baru ya. Sekarang kan di Indonesia juga banyak banget thrifting, istilahnya barang bekas dari luar yang masih layak pakai diperjualbelikan di Indonesia. Ada sih nggak sih Mas ketakutan yang Mas takuti waktu itu? Enggak ada. Ya. Kalau soal itu aman. Konsumen kita sekarang udah pinter. Apalagi kalau barang bekas itu kebanyakan orang udah kurang minat. Soalnya industri di wilayah Indonesia lah itu sekarang udah harganya udah bersaing murah-murahan. Jadi kalau cuma bersaing dengan pakaian bekas mungkin saja orang-orang Indonesia, apalagi anak muda sekarang itu kurang respect kalau barang bekas. Seperti itu. Jadi untuk saingan sama barang bekas aman. Cuma kita saingan online-nya itu kan kadang bersaing harga, barang baru sama tapi harganya bersaing harga. Nah itu yang agak repot saat ini. Ada yang murah, lebih murah lagi gitu. Nah seperti itu. Soalnya saya melihat, saya mantau itu rata-rata ya, karena dia jualnya lebih murah lagi itu jualnya online kan kadang di kamar saja dikit, terus dia tidak bayar karyawan, dia tidak bayar sewa kios, dia tidak bayar pasar kan seperti itu. Jadi dia lebih bisa menekan keuntungannya, dia untung sedikit tapi barangnya jalan seperti itu. Jadi untungnya itu 100% full untung semua. Nah seperti itu. Jadi kendalanya seperti itu saat ini bersaingnya. Makanya itu pasar-pasar tradisional, pasar-pasar lapak sekarang agak sepi, soalnya tertekan harga-harga murah di online. Soalnya kan kalau di online itu lebih banyak pilihan dan juga menawarnya kan lebih enak daripada langsung. Makanya kan ada di situ juga. Soalnya online itu praktis, higienis. Jadi dia itu santai duduk di rumah, tidur di kamar, barang diantar sampai tujuan. Nawar seenaknya lambe, dikasih ya wes, enggak ya enggak popo. Seperti itu. Kalau dia nawar di pasar kan mau nawar seenaknya lambe diamuk bakule. Kalau di online enggak, diamuk enggak popo. Sering saya ngelayani seperti itu. Soalnya kan pasti orang itu pengennya barang bagus, harga murah, dijual dengan laba yang tinggi kan. Iya, seperti itu. Saat ini emang kejar-kejaran harga murah, apalagi menjelang puasa ini. Kalau emang kita nggak bener-bener jeli, nggak bener-bener pinter cari barang, cari konveksi, kita juga bisa tergeser dengan anak-anak yang lebih pinter, kreatif, cari barang yang lebih murah, seperti itu. Katanya kan Mas itu juga pernah punya karyawan bagian packing dan ternyata juga
jalan di konveksi kayak Mas juga, itu ada istilahnya sakit hati nggak sih Mas? Apa bangga menurut Mas? Nggak apa-apa, kalau saya nggak apa-apa. Kita pasarnya beda, kita pasarnya beda. Dia bagian apa, saya bagian apa, wilayahnya juga beda. Kita rezeki ada yang bagi. Meskipun itu dia dulu karyawan saya, terus sekarang pinter bangun sendiri, tidak apa-apa, malah saya senang. Termasuk saya bisa menularkan ilmu buat dia dan buat teman-teman semua. Soalnya kan saya di sini juga saya megang grup WA itu, saya sebagai admin itu ada 5 grup. Satu grupnya terisi 1000 orang lebih. Itu per grup jual beli online di seluruh Indonesia itu? Iya, saya kan sistemnya buka dropship reseller seperti itu. Jadi aku pengadaan barang, ya kan? Aku pengadaan barang. Nanti kalau ada teman-teman yang mau dapat tambahan uang makan, tambahan istilahnya uang jajan gitu kan, bisa gabung ke grup saya, nanti jualan barang-barang saya, ya kan. Nanti di grup situ saya kasih gambar, terus kasih keterangan harga, nanti harga saya dari saya ini sekian kan, contohnya seperti itu. Nanti dibuat teman-teman itu dijual, terserah mau jual, mau ambil untung berapa terserah. Nah itu nanti kalau emang ada yang order, langsung diorderkan ke saya, nanti kita packing, kita yang kirim, nanti teman-teman tinggal terima untungnya saja. Nah itu kan yang mulai berkembang kan saya seperti itu. Sampai-sampai yang dulunya karyawan packing di toko Mas dan sekarang bisa membangun konveksi. Iya, membangun bisnis sendiri sekarang, gede juga sekarang. Nah seperti itu. Enggak apa-apa, kalau udah pengalaman dari saya, ikut gabung grup saya, kalau udah pengalaman, udah bisa modal sendiri, keluar enggak apa-apa, belanja sendiri enggak apa-apa. Seperti itu, silahkan. Kalau ada yang kan sering ada yang tanya, ini saya kok gini, saya juga kasih saran, kasih masukan seperti itu. Soalnya perlu waspada, dunia online juga sering penipuan online kan sering sekarang ya. Jualnya barang murah, bilangnya kondisinya barang seperti ini, kondisinya barang bagus, harganya murah. Nah ternyata setelah transaksi nomor langsung diblokir, barang hilang. Kan penipuan seperti itu. Nah gitu. Jadi kebanyakan itu orang masuk ke grup-grup yang udah terkenal, yang udah punya nama, itu cari aman. Kalau asal belanja di Facebook biasanya asal belanja ini murah, asal belanja, nah itu kena tipu biasanya seperti itu. Nah makanya dari itu tak buat pengalaman untuk menanggulangi hal seperti itu, saya bikinkan grup WA wadah untuk nampung stok barang saya, kasih harga, terus nanti ordernya, sistem ordernya caranya gimana itu kan supaya aman. Itu bagi yang udah kenal saya. Berarti di samping jualan online di Facebook juga mengasih lahan untuk teman-teman jualan di grup WA. Iya, saya kasih grup, ya kan, untuk sharing, untuk jualan di grup WA itu. Nanti gambar-gambar kan real dari kita, ya kan, itu MSI Shop itu dari kita kan, toko saya itu. Nah terus nanti teman-teman tinggal ambil gambarnya, tinggal dipasarin ke mana saja, terserah. Yang penting Mas udah matok harga sekian dan terserah orang yang memasarkan dengan harga sekian. Iya seperti itu. Mau untungnya, tapi saya selalu menghimbau kepada anggota saya ya, kalau ambil untung kalau bisa sedikit nggak apa-apa asal lancar. Yang penting kan itu berjalannya waktu juga reseller kan pasti akan kembali lagi ke kita Mas. Oh. Gitu. Iya, tapi biar nggak tegang tak uduti dulu. Iya sama. Seperti itu. Kita membangun grup WA itu udah 5 grup ya. Itu adminnya saya semua. Kebetulan saya juga ketua agen fashion partai dan borongan seluruh Indonesia, itu saya ketuanya. Ada orang 3 ketuanya, saya orang Bandung juga. Itu kalau ada borongan di agen fashion itu masuknya ke grup saya. Sambil rokok enggak apa-apa ya Mas ya. Sebelum kita mengakhiri acara, apakah ada pesan-pesan yang Mas pengen sampaikan atau terkait dulu keluh kesah, apa dalam menangis dengan dulu otodidaknya
kayak gitu Mas? Oh, kalau itu kan pengalaman pribadi masing-masing Mas. Kalau susahnya nggak usah diceritain lah, nggak perlu. Iya, iya, iya. Yang penting motivasi aja buat teman-teman semuanya yang nonton channel ini, ya kan. Lebih semangat aja untuk belajar di dunia online. Lebih semangat saja, nggak apa-apa. Tanya-tanya nggak apa-apa. Pokoknya lebih semangat saja. Yang penting jualannya jujur, terbuka dengan kondisi barang, kondisi yang dijual. Insya Allah nanti kepercayaan Anda akan terbalas dengan harga yang mahal. Soalnya dari luar Jawa itu banyak yang nyari orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, itu banyak yang nyari. Jadi kalau emang udah 1-2 kali kena, insya Allah berikutnya gampang. Jadi buat teman-teman semuanya lebih giat untuk belajar jualan online. Semoga dengan tampilnya video ini teman-teman bisa lebih senang, lebih semangat dengan tampilnya video ini gitu. Sekian dari kami ya Mas, Iya. tim dari Sisi Terang. Saya ucapkan terima kasih atas pelajaran dan istilahnya cerita Mas yang Anda ceritakan ya Mas. Iya, Saya iya. ucapkan terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.